Pukul 4.21 WIB, tanganku masih menggenggam ponsel yang kini mati total. Tak ada sinyal. Tak ada suara. Tapi bisikan tadi masih bergema di kepalaku. Sekarang giliranmu, aku duduk di pojok ruangan. Badan lemas. Tak tahu harus percaya yang mana, penglihatan atau kenyataan, tapi salah satu hal paling aneh malam itu baru saja terjadi. 14 followerku benar-benar hilang dari internet, mereka tak bisa dihubungi. Jejak digitalnya lenyap. Seperti tak pernah ada, dan satu kesamaan mereka. Semua pernah menulis nama Laras di chat, gua tahu ini gila. Tapi gua harus kasih tahu kalian semua. Tolong, jangan pernah ketik atau sebut nama itu lagi. Nama perempuan itu yang terakhir bunuh diri di kamar ini. Dia tahu kalau lo nyebut namanya. Ujarku, pada kamera blur pelan, seperti berembun dari dalam lensa. Komentar viewers, pelan mulai muncul lagi. Don't say her name, terlambat, dan nama itu udah tersebar di 30.000 akun. Pantulan mati, nama itu kayak kunci. Kalau lo sebut, dia langsung tahu kamu nonton. Aku coba membuka ulang live. Hanya kamera utama yang menyala. Kamera 2 tidak terdeteksi. Tapi audio dari kamera 2 masih aktif. Dan dari speaker keluar suara rekaman otomatis. Seperti lo bisikan, audio dari kamera 2. Laras. 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 Setiap suku kata terdengar makin dekat. Seperti bukan direkam. Tapi dikatakan langsung di telinga. Berhenti. Gua gak mau denger. Ujarku, tekan tombol mute, mic mati, tapi suara itu tetap terdengar. Bukan dari kamera, tapi dari balik lemari. Lagi, sesuatu membisikkan nama itu tanpa jeda. Aku beranikan diri, ambil senter, dekati lemari lagi. Tapi sebelum tangan menyentuh gagang, layar laptopku menyala sendiri. Satu file muncul di desktop, Laras_speak MP4, isi file video, layar gelap. Tapi perlahan muncul wajah perempuan. Wajah pucat dengan mata terpejam. Ia mulai bicara. Mereka semua menyebut namaku. Dan aku datang. Kamu sudah terlalu dekat. Wajah itu mendadak membuka matanya lebar. Hitam. Kosong. Dan di belakangnya, tampak kamar tempat aku berada sekarang, kamar 306. Tapi, aku juga ada di dalam video itu. Aku berdiri di belakangnya. Seolah aku yang memanggil dia. Gua gak manggil lu. Gua cuma. Ucapku, ketakutan parah, lampu kamar padam. Gelap total. Kamera hanya menunjukkan wajah Dani disinari cahaya laptop sampai perlahan, sebuah tangan pucat menyentuh pundaknya dari belakang, notifikasi terakhir muncul di layar, 31.022 orang telah menyebut namanya, live global dimulai jam 3 waktu Indonesia Barat, automatic stream scheduled countdown, 23 jam 59 menit. Pukul 4.58 WIB, tubuhku seperti ambruk. Sudah hampir 24 jam aku tidak tidur. Tapi rasa takut terus memompa adrenalin. Setiap bisikan nama itu, Laras, membuat suara di kepalaku makin kencang. Tapi rasa kantuk akhirnya menang. Aku rebah di ranjang. Sambil berpikir, hanya 5 menit cuma rebahan. Seketika dunia jadi gelap, bukan karena tidur, tapi karena aku tertarik ke tempat lain. Di dalam mimpi, aku ada di lorong hotel yang sama,
tapi semua dinding penuh cermin. Tak ada pintu keluar, semua bayanganku memantul, dan semuanya bergerak tak sesuai gerak tubuhku. Satu bayangan tersenyum saat aku ketakutan. Satu lagi menutup matanya dan menghentakkan kepala ke cermin. Dan dari belakang lorong itu, kamu tidur berarti kamu setuju. Di dalam mimpi, Laras muncul perlahan. Rambut basah, mata kosong, suara pelan. Kalau kamu tertidur di kamar ini, kamu tidak bisa bangun sendiri. Ia berjalan ke arahku, sambil menyeret kursi goyang, lalu menunjuk ke sudut lorong. Di sana, aku melihat diriku sendiri sedang duduk, tertidur, tapi wajahnya tersenyum lebar, dan matanya terbuka. Aku terbangun dengan teriakan, tubuh basah kuyup. Napas ngos-ngosan, kamera utama masih menyala. Tapi ada satu hal yang aneh. Waktu di jam dinding, pukul 5.04 waktu Indonesia Barat, tapi Livestrea menunjukkan sudah jam 8.12 pagi. Aku kehilangan waktu 3 jam. Komentar chat, baru muncul, reply sakit, Bang, selama 3 jam lo live, lo ketawa terus, tidur berbahaya, lo bilang, biarin aku di sini, berulang-ulang. Mirror_live, kami save rekapnya. Bukan lo yang ada di live tadi. Dani menonton rekaman, ku buka rekaman 3 jam terakhir. Tubuhku terlihat duduk diam, tapi wajahku terus tersenyum. Sesekali mengangguk, dan berbisik, dia udah di sini. Aku cuma bungkus kosong. Aku tak ingat mengatakan itu. Tapi yang lebih mengerikan adalah ekspresiku. Seperti senyum yang bukan berasal dari manusia. Notifikasi YouTube muncul otomatis. Live selanjutnya, Laras Final Feed, akan dimulai otomatis jam 3 waktu Indonesia Barat. Akun ini sekarang termasuk dalam jaringan stream terhubung. Kamera 2 aktif sendiri, menampilkan kursi goyang di pojok ruangan, dan kursi itu mulai bergerak sendiri, perlahan seirama dengan napasku. Pukul 8.30 WIB, aku tidak bisa pergi. Setiap kali aku membuka pintu kamar 306, lorong di luar berubah bentuk, kadang jadi gelap total. Kadang jadi cermin. Kadang terdengar suara langkah banyak orang berjalan cepat, tapi ketika kubuka lebih lebar. Tidak ada siapa-siapa, dan sekarang aku melihat sesuatu di dinding, bukan noda. Bukan debu, tapi tulisan. Dengan warna merah tua, tulisan itu muncul tepat di atas kepala ranjang. 3 kata, aku belum selesai. Aku yakin itu tidak ada sebelumnya. Dan aku yakin itu darah, karena baunya amis. Hangat. Dan belum kering. Gua gak nulis ini, siapa yang? Kataku, suara berat, kupasang kamera menyorot langsung ke tulisan. Ku tinggal sebentar. Tapi ketika kembali, tulisan itu berubah. Kini menjadi, aku sudah di dalam, narasi Dani. Panik perlahan, ku tinggalkan kamera sebentar. Kupikir ini bagian dari halusinasi karena kelelahan. Tapi live chat mulai aktif lagi. Dan para penonton juga melihat perubahan itu secara langsung. Berarti ini nyata, bukan cuma aku. Semua menyaksikannya. Komentar chat, tinta merah, tulisan itu berubah waktu lo pergi dari frame, dan darahnya bisa, gue lihat darah itu turun dikit waktu kamera ngezoom. Itu bukan tinta, itu ngalir. Tulisan miliknya, itu tulisan Laras. Dia ngasih peringatan, lo udah diambil setengah. Aku coba hapus tulisan, aku ambil lap dan air.
Coba bersihkan tulisan itu dari dinding. Awalnya berhasil, tapi dalam 10 detik tulisan itu muncul lagi. Jangan coba pergi. Dan kali ini lebih besar. Dan di bagian bawah tulisan, samar muncul jejak tangan. Tangan kecil. Seperti milik anak-anak atau tangan dari sisi lain. Aku terduduk di lantai. Pundakku lemas. Semua alat elektronik mulai error, mic mengeluarkan dengung, kamera nge-freeze, dan laptop restart sendiri menampilkan pesan baru. Stream sudah tak bisa dimatikan. Kamera 2 kembali menyala. Kali ini menyorot tembok seberang, tembok polos. Tapi perlahan terlihat siluet perempuan seperti sedang menempelkan wajahnya dari balik tembok itu. Lalu darah mulai merembes dari sana, membentuk satu kalimat terakhir, "Jangan tidur lagi," dan live viewers, 41.089 komentar dibatasi. Pukul 9.13 WIB, aku tak bisa keluar. Tak bisa tidur. Tak bisa offline. Dan kini, aku juga tak bisa sendiri dalam kepala ini. Awalnya hanya bisikan samar, seperti orang bernafas pelan. Lalu tertawa kecil, lalu mulai berbicara, "Kamu bukan Dani." Bukan lagi. Aku tahu itu suara perempuan. Bukan dari luar. Tapi dari dalam pikiranku sendiri. Suara yang lembut, sabar, dan menyeramkan seperti ibu yang menanti anaknya pulang ke dunia yang keliru. Aku merasa gak sendiri di badan ini. Kadang aku mau gerak, tapi tubuhku nolak. Aku nonton replay live semalam, ada bagian aku berdiri sendiri, bicara sendiri, padahal aku ingat jelas, aku lagi duduk diam. Ujarku, berbisik ke mic menyala sendiri, lalu suara replay menyusul. Dia sedang pakai aku. Lihat, aku bisa tersenyum sekarang. Ujarku, dari rekaman, waktu ku tonton ulang, wajahku dalam rekaman benar-benar tersenyum tanpa berkedip selama 2 menit penuh. Aku tak bisa melakukannya. Aku coba di cermin, gagal, berarti bukan aku yang melakukannya waktu itu. Komentar chat sudah terbuka lagi, suara kepala, dan suara lo barusan double, bro. Kedengeran kayak 2 orang ngomong bareng. Tubuh berbagi. Lu pernah denger istilah tumpang jiwa? Kayaknya itu sekarang. Aku ada 2, yang di dalam lo mulai bicara ke kami. Semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin jelas suara itu. Kadang dia menirukan suaraku. Kadang dia menyuruhku diam. Dan yang paling menakutkan, kadang aku kehilangan waktu. Tiba-tiba aku udah berpindah posisi. Atau sedang live, tanpa sadar sudah 15 menit berlalu. Kamu sudah terlalu jauh. Dunia ini tidak menyisakan tempat untuk 1 orang saja. Kita bisa berbagi, kan? Tanya suara laras dalam kepala Dani. Aku teriak, lempar semua peralatan, tapi layar tetap menyala. Kamera tetap merekam, dan saat ku tatap cermin, wajahku berbicara sendiri, padahal mulutku tidak bergerak. Kamera 2 zoom ke cermin, Dani duduk diam. Tapi bayangannya menggerakkan kepala pelan. Senyum. Lalu bicara pelan, aku laras. Dan aku nyaman di sini. Live stream peringatan. Aktivitas digital dari 2 sumber berbeda terdeteksi dalam satu perangkat. Pukul 9.57 WIB, ku pencet tombol end stream berkali-kali. Tapi selalu muncul pesan error. Siaran aktif dari sumber lain. Tidak bisa dihentikan.
Kupikir ini bug. Tapi bahkan saat kuputus semua koneksi internet, kamera tetap nyala, mic tetap menangkap suara. Dan yang membuatku menggigil, suara-suara yang terekam. Bukan milikku lagi. Playback siaran, 30 menit terakhir, rekaman memperlihatkan aku sedang bicara dengan tenang, tapi suara yang keluar bukan suaraku. Bukan juga suara Laras, terlalu dalam. Terlalu tua. Terlalu kelam, tubuh ini masih hangat. Sempurna untuk disiarkan ke lebih banyak jiwa. Komentar chat, penonton baru. Siarannya muncul juga di channel lain. Banyak banget. Terhubung global. Gue gak buka YouTube, tapi live Dani muncul sendiri. Stream overlap. Sekarang udah lebih dari 100.000 viewer. Kayak kerasukan massal. Kupasang headset, coba dengar ulang siaran di HP teman yang sempat download klip darurat. Tapi yang ku dengar, bukan rekaman. Bukan suara siaran, tapi suara bisikan langsung ke telinga, dari headset, dari speaker, dari dinding. Aku gak lagi live. Aku diam. Tapi mereka masih lihat. Masih dengar. Ujarku, gemetar, memegangi telinga, ponsel tiba-tiba merekam sendiri. Suara terdengar, selama masih ada yang menonton, kau tidak bisa keluar. Aku buka laptop, channelku kini terbagi 2 layar. Kiri, wajahku sekarang. Menatap kosong. Kanan, versi lain dari aku, versi yang tersenyum, versi yang berkedip lambat, dan setiap 5 menit menyebut satu nama dari daftar penonton. Setiap nama disebut, viewer itu terputus sambungannya, lalu akun mereka hilang dari database. Komentar chat, gila kameranya, gue baru lihat nama gue disebut. Gue gak bisa logout, pengguna underscore hilang, layar gua gelap total. Tapi ada suara Dani manggil nama gua dari belakang. Suara dari headset, jangan sebut nama lo di chat. Jangan. Siaran kini menyala otomatis di berbagai channel, termasuk TikTok, Facebook, bahkan aplikasi sekolah online, judulnya semua sama. Live terakhir Dani, kamar 306, jangan tonton, tapi jumlah penonton melonjak. 257.332, dan setiap 10 menit, satu nama, dihapus dari dunia nyata. Bersambung ke part terakhir. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.